Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamal dengan NIM 23070952255. Pada video ini saya akan menjelaskan kode program aplikasi kasir MK Kontel yang saya buat sebagai tugas mata kuliah Manajemen Informasi. Jadi penjelasan akan saya. Jadi yang pertama ada hmm, Shebang dan identitas program. Jadi di baris paling atas terdapat user bin NMV Python 3. Ini berfungsi sebagai shebang agar file Python ini bisa dijalankan langsung di sistem. Komentar di bawah ini yaitu berisi identitas aplikasi, yaitu aplikasi MK, aplikasi kasir MK Counter. Di import OS JSON ini yaitu kan untuk mengimport beberapa library yang digunakan dalam program ini. Seperti library OS digunakan untuk membersihkan layar terminal. JSON digunakan untuk membaca dan menyimpan data, uh, dan data digunakan untuk catat waktu transaksi secara otomatis. Bagian ini di kelas kelas C isi kode warna ANSI yang digunakan untuk memperindah output di terminal. Tujuannya agar pesan berhasil, error, dan menu mudah dibedakan. Terus konfigurasi file JSON. Di sini saya mendefinisikan file JSON yang digunakan sebagai media penyimpanan data. Jadi barang JSON ini untuk data barang, pegawai JSON untuk data pegawai, customer JSON untuk data customer, transaksi JSON ini untuk menyimpan transaksi. Di variabel barang, pegawai, customer, saya buat dalam bentuk dictionary, sedangkan transaksi berbentuk list karena menyimpan banyak data, data transaksi. Terus fungsi fungsi utility yaitu utility dan clear screen. Fungsi clear yaitu digunakan untuk memastikan layar terminal baik Windows maupun Linux. Terus di clear ini yaitu untuk membersihkan layar terminal. Terus dev pause. Pause ini digunakan untuk agar program berhenti sementara sampai user menekan tombol enter untuk melanjutkan. Jadi terus fungsi header. Fungsi header ini untuk menampilkan logo SCI2 MK Control yaitu judul menu serta jumlah data barang, pegawai, dan customer. Fungsi ini selalu dipanggil di setiap menu agar tampilan konsisten. Jadi si OK ini digunakan untuk menampilkan pesan berhasil dan dfr digunakan untuk menampilkan pesan error. Terus devload file yaitu digunakan untuk membaca file JSON dan memuat data ke variabel Python. Terus dev save file yaitu digunakan untuk menyimpan data ke file JSON setiap kali ada perubahan di sini. Dev save file data. Jadi fungsi devload all ini yaitu dipanggil saat program dijalankan pertama kali untuk memuat semua data yang sudah tersimpan. Selanjutnya ada di dev menu barang. Jadi masuk ke menu barang. Fungsi menu barang yaitu ada tambah barang,
dengan input kode, nama, harga, stok. Terus selanjutnya dep hapus barang, yaitu gunakan untuk menghapus barang berdasarkan kode atau ID barang tersebut. Selanjutnya ada eh, menu pegawai. Jadi di menu pegawai ini untuk mengelola data pegawai. Sini kita bisa menambah eh, pegawai. Berarti dengan input ID, nama, selanjutnya di menu customer. Menu customer memiliki konsep yang sama dengan menu pegawai, yaitu gunakan untuk menambahkan dan menampilkan data customer, proses transaksi. Jadi di sini ada selanjutnya adalah proses transaksi yang digunakan inti dari aplikasi ini. Fungsi transaksi, eh, jadi di sini fungsi transaksi baru meminta ID pegawai dan ID customer. Jika ID tidak valid, jika ID tidak valid, transaksi dibatalkan. Jika jika valid, eh, user dapat memasukkan kode barang dan jumlah pembelian. Sistem akan mengecek stok, mengurangi stok barang, dan menghitung subtotal dan total belanja. Jadi, terus selanjutnya dicetak struk. Jadi ada fungsi cetak struk. Setelah transaksi selesai, fungsi cetak struk dipanggil. Struk menampilkan waktu, berarti menampilkan waktu, pegawai, customer, daftar barang, dan total pembayaran. Jadi selanjutnya ada dev riwayat, yaitu fungsi riwayat digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi dalam bentuk tabel sederhana. Jadi selanjutnya ada menu utama. Menu utama fungsinya sebagai pusat alur program yang menghubungkan semua menu. Di sini bagian paling bawah ini memastikan program dijalankan dari sini. Program dimulai dengan memanggil load all, kemudian masuk ke fungsi main. Di sini ada fungsi name main. Jadi program ini semua dimulai dengan memanggil load all, kemudian masuk ke main. Jadi selanjutnya saya akan menampilkan tampilan aplikasinya. Jadi di sini namanya aplikasi kasir MK Counter. Di sini ada menu utamanya. Jadi ada pilihan menu barang, pegawai, customer, transaksi, riwayat, dan input 0 untuk keluar. Jadi kita pertama akan menambah barang. Jadi kebetulan ini karena kasir counter, kita akan menambah barang seperti kotak internet. Kita input satu untuk tambah barang. Untuk ke menu barang. Di menu barang ada beberapa menu lagi, yaitu input satu tambah barang, input dua hapus barang, eh, input tiga lihat barang, input nol kembali. Jadi kita pertama akan input satu untuk tambah barang. Jadi di sini kodenya itu seperti ID gitu. Kita buat aja
Kodenya DSL karena ini untuk kasih kode kan DSL. Jadi di sini kita setelah enter akan muncul input nama barang. Jadi kita input aja itu DSL 2 GB misalnya. Terus harganya kita input 13.000. Oke. Di sini kita harus input stoknya juga. Bantuan misalnya 50. Jadi setelah itu barangnya akan tersimpan. Nah, jadi kita tekan enter untuk lanjut. Ini kita tambah barang untuk nanti kita lihat di menu ketiga ya. Langsung ke menu 3 aja untuk lihat barang yang telah kita input tadi. Jadi di sini barang yang telah kita input tadi yaitu kode barang Tsel, nama barang PTSL 2 GB dan harga 13.000, terus stoknya 150. Tekan lalu kita tekan enter untuk lanjut. Terus di ini untuk menghapus barang misalnya kita input dua ya. Nah, di sini kita suruh input kode barang. Jadi ketiga untuk melihat barangnya dulu. Jadi di sini ada dua barang. Ada Tsel, PT sama XL. Kita keluar terus kita mencoba untuk menghapus barang. Dan kita input kode barang dari misalnya XL. Barang dihapus. Jadi kita uh, cek apakah barang tadi sudah terhapus. Oke, jadi di sini uh, voucher XL-nya sudah terhapus ya. Jadi di sekarang ada menu pegawai. Di sini kita di menu pegawai bisa menambah dan pegawai. Satu, kita tambah dua pegawai misalnya. Satu nama. Jadi setelah input nama pegawai disimpan. Kita tambah satu lagi pegawainya. Itu namanya. Jadi sudah tersimpan. Jadi kita dengan ini bisa lihat pegawai dengan ID. So, kita masukkan ID pegawai itu. Misal 002. Akan muncul nama pegawainya di sini. Kamal. Oke, jadi terus di ketika ini ada lihat semua pegawai. Melihat semua pegawai berarti kita input 3. Nah, di sini akan muncul semua pegawai. Kita lanjut. Nah, lanjut ke menu customer. Di sini ada tambah customer. Misal ada pembeli kita akan menambahkan customer 1. Kita ID-nya 01 terus 01 aja. Namanya misalnya Tandi. Gitu. Jadi custom sudah tersimpan. Kita lanjut. Jadi kita lanjut ke lihat customer. Kedua, masukkan ID. Jadi kita masukkan ID customer yang tadi. 01. Nah, kemudian sini customernya namanya Andi. Jadi di nomor 3 ini untuk lihat semua customer kita input aja 3. Nah, di sini akan muncul
jika ada beberapa customer, dia akan muncul semua customer. Oke, kita lanjut di menu transaksi. Di menu transaksi ini, input, kita coba masuk ke transaksi. Kita masukkan ID pegawai. Tadi misalnya 002. ID customer-nya 01, kode barangan bisa. Jadi kuantitas ini kita masukkan misalnya berapa customer ingin membeli voucher internet. Yang tempo aja 5. Jadi eh, di sini kita bisa menambah barang yang lain. Misal kita ada dua pembeli ingin membeli 3 barang, bisa nambah lagi di sini. Karena berhubung di sini cuma satu barang, kita tekan nol, input nol aja, itu selesai. Di sini akan muncul struk pembelian voucher internet tadi. Di sini akan tertera waktu pembelian dan tanggalnya, dan nama pegawai, terus nama customernya. Di sini tertera nama barangnya B Diesel 2GB dengan 5 kuantitasnya 5 kayaknya ya. Yang harga total harganya 65.000. Jadi total 5.000 dan terus kita lanjut aja ke menu riwayat. Jadi di sini ada menu riwayat kita 5. Terus di sini akan muncul semua eh, penjualan hari ini atau transaksi pada tanggal 23/12, tanggal 23 bulan 12 2025, dia akan muncul di sini. Jadi semua riwayatnya akan muncul eh, di menu riwayat transaksi ini. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.